Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali lagi di kelas 30 hari mahir bahasa Inggris dari nol dan masih bersama saya Gio Satriani. Oke teman-teman, kita sudah masuk pada hari yang ke-11. Artinya kita sudah masuk pada 10 hari yang kedua ya. Jadi teman-teman harus lebih bersemangat, harus lebih banyak pengulangannya ya. Harus lebih pede, lebih berani, nggak malu-malu, nggak takut-takut ya, terutama untuk praktek dan mengumpulkan tugas-tugasnya. Oke. Nah, pada hari yang ke-11 ini apa yang akan kita pelajari? Kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu masih pada simple present tense ya. Tapi kita akan fokus pada bagian yang kedua. Ya, pada bagian kedua atau part 2 ini kita akan fokus bagaimana menceritakan keadaan atau situasi sehari-hari ya. Kalau pada bagian yang pertama menceritakan aktivitas, nah sekarang menceritakan keadaan atau situasi sehari-hari. Apa perbedaannya? Nah, kita akan tahu nanti ya. Oke, jadi kembali lagi saya ingatkan ya bahwa ada 4 tenses dasar yang sangat penting yang wajib teman-teman kuasai jika ingin speakingnya bagus ya, yaitu simple present ya untuk menceritakan hal yang bersifat sehari-hari, kemudian present continuous apabila teman-teman ingin ngomong sedang ya, kemudian present perfect ya jika ingin mengatakan sudah ya, dan juga simple past apabila teman-teman ingin bercerita hal-hal yang telah lalu atau di masa lalu. Oke, kemudian ya simple present tense untuk yang bagian kedua masih sama ya, digunakan untuk di sini aktivitas sehari-hari, oke, ataupun situasi sehari-hari ya, itu fungsi dasarnya ya. Tapi kalau dalam grammar memang fungsinya akan ada banyak ya, karena kita fokusnya pada speaking, nah maka ini sudah menjadi fungsi dasar ya, yang bisa mewakili semua fungsi. Oke, kemudian keterangan waktunya pada bagian yang kedua ini juga tetap sama ya. Every day, always, usually, often, sometimes, seldom, never. Oke, dan saya harap teman-teman sudah hafal semuanya ini ya. Hafal semua maknanya ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk pada pola kalimat non-verbal. Nah, ini pada bagian yang kedua adalah kita fokus pada non-verbal. Apa bedanya dengan verbal? Saya sudah jelaskan ya kemarin bahwa kalimat verbal adalah kalimat yang subjeknya diikuti dengan kata kerja atau diikuti dengan aktivitas ya. Kata kerja yang berupa aktivitas. Misalnya Budi berlari. Nah, Budi melakukan aktivitas yaitu berlari. Ini kalimat verbal. Kamu berenang. Nah, berenang ini aktivitas, berarti kalimatnya verbal ya. Mereka mengerjakan PR. Nah, ada kata mengerjakan yang berupa aktivitas, berarti kalimatnya verbal ya. Walaupun bentuknya negatif ya, mereka tidak mengerjakan PR. Nah, tetap itu verbal karena ada kata mengerjakan. Nah, non-verbal ini kalimat yang subjeknya tidak diikuti dengan aktivitas, tapi diikuti dengan adjektif, noun, atau adverb. Ya, makanya tadi di awal sekali judulnya tadi simple present menceritakan situasi atau keadaan ya. Nah, jadi selain aktivitas bisa juga untuk keadaan situasi sehari-hari, dan ini adalah non-verbal karena yang diceritakan bukan aktivitas ya. Contohnya Jamila sangat cantik. Nah, Jamila diikuti dengan sangat cantik. Sangat cantik bukan aktivitas, berarti ini adalah kalimat non-verbal. Ayahku adalah seorang pilot. Ya, seorang pilot juga bukan aktivitas ya. Dia nama pekerjaan, maka dia adalah kata benda. Berarti ayahku seorang pilot itu adalah kalimat nonverbal. Nah, bagaimana cara kita membuat kalimat nonverbal? Oke, nah jadi ini dia polanya, yaitu subjeknya karena tidak ada aktivitas ya, berarti dia diikuti dengan to be terlebih dahulu. To be. Ada 3 to be-nya yaitu is, am, atau are. Oke ya, jadi is, am, are ini disebut dengan to be. To be itu ada banyak ya, ada 8. Nah, tapi pada simple present hanya 3 ini yang kita pakai ya. Is, am, atau are. Kemudian diikuti dengan 3 komplement. Ya, 3C ini artinya 3 complements ya, atau 3 pelengkap. Apa saja? Nah, yaitu disingkat dengan ana. A yang pertama itu adalah adjektif atau kata sifat. N
noun atau kata benda, dan A yang kedua adalah adverb atau kata keterangan. Oke ya. Jadi kalimat itu apabila subjeknya tidak diikuti aktivitas berarti pasti diikuti salah satu ini ya. Adjektif, noun atau adverb. Begitu ya. Nah, kita nanti akan lihat pada contoh-contohnya. Alright. Kemudian, nah yang harus teman-teman ingat ini ya, is, am, are. Karena dalam bahasa Indonesia tidak ada to be. Ya, jika teman-teman mengatakan saya siswa, nah itu nggak ada to be ya. Saya siswa, tidak ada to be. Maka jangan terjemahkan I student, harus ada to be-nya ini. Oke, nah kita lihat pada contohnya. Misalnya ini ya. I am hungry every morning. Saya hungry itu lapar ya, every morning setiap pagi. Am ini gak ada artinya ya. Karena gak ada artinya makanya dalam bahasa Indonesia kalau teman-teman baru belajar ini seringkali langsung subjek plus adjektifnya ya. Hungry ini adalah adjektif. Saya subjek, lapar adjektif. Nah, jangan diterjemahkan I hungry, kurang. Harus ada to be-nya, yaitu am. I am hungry. Jadi ya, I am hungry. Nah, saya sering mengistilahkan antara subjek dengan 3 complements-nya ini harus ada perantara. Perantaranya yaitu to be, tidak boleh langsung ya. I hungry, I students, begitu ya. Jadi harus ada to be. Oke, ini jangan sampai lupa. I am hungry every morning. Contoh lagi, you are a student. Kamu adalah seorang siswa ya. Kamu itu you adalah itu nggak ada bahasa Inggrisnya ya. Nah, siswa a students. Ya, maka jangan menerjemahkan you students. Kurang ya, karena kamu itu subjek, students itu adalah kata benda ya. Sehingga ini kalimat tidak punya aktivitas. Maka harus ada perantaranya yaitu to be-nya. You are a students. Nah, are ini sebagai to be dari you ya. Walaupun kalau diterjemahkan kalimat ini kamu adalah seorang siswa, tapi sebetulnya are ini nggak punya arti, bukan bermakna adalah ya, bukan bermakna adalah. Oke, kemudian contoh yang ketiga, she is often in Jakarta. Dia often sering in Jakarta, berada di Jakarta ya, dia sering berada di Jakarta. Tidak boleh diucapkan dia, she, often, sering, often berada di Jakarta, in Jakarta. She often in Jakarta, begitu saja, kurang ya. Apa yang kurang? Is-nya. Ya. Kenapa? Karena she itu subjek, in Jakarta itu keterangan tempat ya. Berada di Jakarta itu keterangan tempat, bukan aktivitas. Jadi harus ada to be ya. Karena subjeknya she, maka to be-nya is. She is often in Jakarta. Contoh lagi, Andy is smart. Andy cerdas ya. Andy cerdas. Oke, tidak boleh Andy smart gitu saja karena cerdas itu bahasa Inggrisnya smart. Ya. Cerdas itu kata sifat, adjektif ya. Maka ini kalimatnya nonverbal sehingga harus ada to be di antara Andy dengan smart, yaitu is. Andy is smart. Ani and Anna are diligent. Ani dan Ana rajin. Oke. Nah, Ani dan Ana itu subjeknya rajin. Ya, rajin, diligent. Tidak boleh Ani and Ana diligent, begitu saja. Diligent itu adjektif ya, sehingga ini kalimat tidak punya aktivitas. Maka kalimat ini adalah kalimat nonverbal. Karena nonverbal maka harus ada to be. Ani and Ana to be-nya are. Oke, nah sekarang apabila teman-teman masih belum paham ya, kenapa kok to be-nya ada is, ada am, ada are, maka bagaimana cara kita menentukan? Oke, nah bisa dilihat di sini. Yang menentukan to be-nya is atau am atau are adalah subjeknya ya. Nah, jadi to be am ini hanya untuk subjek I. Seperti pada contoh I am hungry. Tidak boleh I is atau I are ya. Harus I am. Kemudian are ini hanya untuk subjek you, they, we ya. Kata ganti subjek you, they, we. Tidak boleh you is. Nah, harus you are.
You am juga nggak boleh ya, harus you are. They are, we are, begitu ya. Kemudian is ini untuk subjek she, he, dan it, begitu ya. Tidak boleh is ini untuk I is misalnya. You is, nah juga tidak boleh ya. Yang sering terjadi adalah teman-teman sering menganggap is ini bermakna adalah. Sehingga setiap kali ada kata adalah diterjemahkan is. Misalnya, saya adalah seorang siswa. I is a student. Kamu adalah seorang pilot. You is a pilot. Nah, enggak ya. Makanya itu sebetulnya ismr itu tidak punya makna, bukan bermakna adalah ya. Jadi ketika ada kata adalah, jangan selalu pakai is, lihat subjeknya dulu. Kalau I ya, to be-nya am, kalau you, they, we ya berarti to be-nya are. Nah, bagaimana dengan nama orang? Di sini ada nama orang Andi, kemudian Ani and Ana ya. Apabila subjeknya berupa nama benda, baik itu orang maupun bukan ya, nama benda dan jumlahnya 1, maka to be-nya is. Seperti Andi, Andi ini kan 1 ya, berarti dia is. Tapi apabila nama benda itu jumlahnya lebih dari 1, misalnya Ani and Ana, maka to be-nya are. Gitu ya. Oke, nah jadi itu untuk subjek dengan nama benda. Alright. Oke, jadi sekali lagi apabila teman-teman membuat kalimat non-verbal ya, kalimat yang subjeknya tidak diikuti aktivitas, maka jangan lupa harus ada to be. Sebaliknya kalau verbal pada simple present jangan dikasih to be gitu ya. Saya pergi ke sekolah, itu kan ada kata pergi, aktivitas. Tidak boleh I am go to school. Salah, I am go to school every day, malah salah ya. Ikuti rumus atau pola verbal yang kemarin gitu ya. Tidak perlu pakai to be kalau verbal, tapi kalau non verbal harus ada to be. Oke, sekarang kita lihat pola kalimat yang non verbal. Kalimat yang negatif ya. Negatif tinggal menambahkan satu kata yaitu not saja setelah to be-nya. Oke, jadi misalnya I am not hungry every morning. Saya tidak lapar setiap pagi. Oke ya. Jangan lupa M-nya. Tidak boleh I not atau I don't. Nah, salah ya, bukan I don't. Don't itu miliknya kalimat verbal. Kalau non-verbal harus to be. I am not hungry every morning. You are not a student ya. Kamu bukan seorang siswa. You are not a student. Bukan you not a student. Nggak ada to be-nya, salah. Atau you don't a student juga salah, nggak ada to be-nya. Karena don't itu bukan to be ya. Dia miliknya kalimat verbal. Don't atau doesn't itu ya. She is not often in Jakarta. Dia tidak sering berada di Jakarta ya. Dia sering berada di Jakarta. She is often in Jakarta. Dia tidak sering berada di Jakarta, berarti tinggal menambahkan not setelah is. She is not often in Jakarta. Andi is not smart. Andi itu nggak cerdas ya, nggak pandai. Nah, ada not di sini. Andi is not smart. Tidak boleh Andi not smart gitu saja ya. Ani and Ana are not diligent. Ani and Ana tidak rajin. Ya, tetap harus ada to be sebelum not ya. Tidak boleh Ani and Ana not diligent atau don't diligent. Enggak ya. Jadi harus are not diligent. Oke, jadi ini pola kalimat negatifnya. Oke ya. Jadi tidak ada yang berubah dari segi positif kecuali penambahan not ya, kecuali penambahan not. To be-nya tetap ya. Jadi tetap harus ada to be. Kemudian kita lihat pola kalimat interrogatif atau pertanyaan. Nah, teman-teman bisa lihat di sini yang didahulukan atau yang berada di depan adalah to be-nya ya. Jadi bukan subjeknya tapi to be-nya. Baru kemudian subjek dan diikuti 3 complement. Contoh, am I hungry every morning? Ya, misalnya kita tanya pada diri sendiri ya. Apakah aku lapar setiap pagi gitu ya. Nah, maka am I hungry every morning ya. Kalimat positif, aku lapar setiap pagi, I am hungry every morning. Interrogatif tinggal dibalik, am I hungry every morning? Are you a student? Apakah kamu seorang siswa? Ya. Are you a student? Is she often in Jakarta?
Apakah dia sering berada di Jakarta? Ya, is-nya yang di depan. Is Andi smart? Apakah Andi cerdas? Ya, is Andi smart? Are Ani and Ana diligent? Ya, are Ani and Ana diligent? Apakah Ani dan Ana rajin? Nah, jadi semua diawali dengan to be, ya, yang bermakna apakah. Kalau dimanai kalimatnya, kalimat interrogatif itu bermakna apakah, walaupun sebetulnya to be tidak punya makna, gitu ya. Nah, jadi ini cara membuat kalimat interrogatif pada non-verbal. Oke, jadi tetap wajib harus ada to be, ya. Positif, negatif, interrogatif semuanya harus ada to be. Gampang ya? Right. Nah, sekarang kita coba latihan, ya. Ada beberapa kalimat ya yang akan saya tampilkan di layar satu persatu. Nanti teman-teman coba jawab yang keras ya dari sana, dari rumah, dari dimanapun teman-teman berada ya. Jawab yang keras. Oke, nah kalimat pertama. Aku adalah seorang pilot. Berarti bahasa Inggrisnya apa? Iya, jangan lupa yang kenceng, yang keras suaranya ya. Oke, I am a pilot ya. I am ada to be am di sini ya. I am a pilot. Kedua, mereka sering marah ya. Mereka sering marah. Iya, they are often angry. Marah itu bukan aktivitas ya. Bukan aktivitas, dia kata sifat. Yang ketiga, kamu bukan seorang guru. Nah, ini kalimatnya negatif ya. Kamu bukan seorang guru. Ya, apa bahasa Inggrisnya? Yang keras? Ya, you are not a teacher ya. You are not a teacher. Diana tidak malas. Ya, Diana is not lazy ya. Is not lazy. Jangan lupa is to be-nya ya. Oke. Kalau masih ada yang jawab don't atau doesn't, nah ingat lagi ya, non-verbal tidak ada don't dan doesn't. Yang ada itu to be plus not ya. Oke, nomor 5. Apakah kamu selalu di sini? Nah, ini kalimat tanya ya. Berarti ingat yang di depan tadi apa? Kalau kalimatnya adalah kalimat tanya. Iya, betul sekali. Are you always here ya? Maaf ya, ini kurang kata you ya. Jadi to be-nya yang berada di depan ya. Are you always here? Oke. Kemudian nomor 6. Apakah dia perempuan ya? PR di sini adalah perempuan. Apakah dia jarang lapar? Iya, is she seldom hungry? Alright. Is she seldom hungry? Kami selalu bahagia. Iya, we are always happy. Ya, we are always happy. Saya sering di London. Oke. Ya. I am often in London. Oke, jangan lupa to be-nya I am ya. 9. Kamu biasanya lapar di malam hari. Ya, you are usually hungry at night. Oke, jangan lupa are. You are usually hungry at night. Oke, number 10. Andi tidak selalu malas. Oke, Andi is not always lazy. Ya, betul sekali ya. Alright. Ya, jadi latihan seperti ini harus teman-teman sering lakukan ya. Kalau perlu bikin kalimat sendiri ya, bikin kalimat yang tidak beraktivitas tapi diikuti adjektif, adverb atau noun, kemudian coba terjemahkan gitu ya. Alright, nah jadi ini cara membuat kalimat nonverbal pada simple present. Alright, oke. Nah, jangan lupa tetap semangat dan selalu pede ya. Ingat, if you think you can, you can.